Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakal bahas mengenai HR interview di Shopee based on my experience. Untuk application prosesnya sendiri itu ada 5 tahap. Yang pertama teman-teman adalah apply dulu, bisa lewat LinkedIn, Kaliber, atau mungkin web karirnya Shopee. Waktu itu aku apply lewat web karirnya Shopee. Jadi teman-teman bisa cek video aku sebelumnya. Itu aku ngejelasin cara apply lewat web karir Shopee. Terus juga kalau misal teman-teman udah lolos CV screening nih, nanti akan diinformasiin oleh HR untuk lanjut ke skill test. Nah, skill test ini beda-beda ya teman-teman tiap role. Waktu itu aku apply as a business intelligence dan skill testnya adalah SQL dan GMAT. Aku juga pernah bahas mengenai SQL Business Intelligence Test, jadi teman-teman bisa cek video aku sebelumnya juga. Dan kalau misal teman-teman lolos skill testnya, nanti akan lanjut ke HR interview. Setelah HR interview, nanti akan dilanjutkan ke user interview and the last is offering process. Sekarang aku bakal bahas mengenai HR interviewnya. Nah, jadi ketika teman-teman lolos skill test, nanti oleh HR akan diinformasiin kalau teman-teman akan lanjut ke HR interview. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misal HR-nya nanti bakal ngasih jadwal untuk HR interview-nya dan teman-teman perlu ngebalas emailnya. Jadi, perlu confirm mengenai availability teman-teman di jadwal yang telah ditentukan. Dan jangan lupa teman-teman attach juga the latest CV teman-teman. Jadi, CV terbaru teman-teman itu perlu dikirim ulang ke HR-nya. Kalau misal teman-teman bisa pada jadwal yang telah ditentukan, jadi teman-teman nanti tinggal confirm aja kalau misal teman-teman itu bersedia hadir dan bisa hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Kalau misal teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa reschedule jadwalnya ke HR-nya. Nah, nanti ketika teman-teman udah reply, nanti HR-nya akan reply kembali email teman-teman. Di sini udah ada link Google Meet-nya, jadi nanti teman-teman untuk HR interview-nya bisa langsung dari link di sini. Dan di sini udah ada notes juga kalau misal HR interview-nya itu dalam off cam ya teman-teman. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk turn on our camera. Nah, untuk HR interview-nya, waktu itu HR-nya itu menggunakan English ya teman-teman dari awal hingga akhir. Aku kurang tahu di semua role apakah seperti itu atau enggak. Cuma based on my experience itu, untuk interviewnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu waktu join Google Meet, kita basa-basi dulu, ngobrol biasa. Terus HR-nya akan mempersilahkan kita untuk memperkenalkan diri. Nah, kita jangan lupa say thank you dulu ke HR-nya, sebutin kak siapa namanya, karena telah meluangkan waktu untuk interview kita dan kita diberi opportunity untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap HR interview. Terus, kita menyebutkan biodata diri kita. Biasanya ini aku cuma nyebutin nama aja. Terus education, ini kuliahnya di mana, IPK-nya berapa. Terus mengenai experience, ini bisa disebutin magangnya di mana, terus periodenya berapa lama, dan project ketika magang itu apa yang kita kerjain. Jadi in general aja ya teman-teman, gak usah terlalu detail. Terus sebutin juga achievement teman-teman, jadi kayak teman-teman ikut lomba apa, terus siapa yang ngadain. Dan yang terakhir adalah kesibukan belakangan ini, jadi kayak teman-teman itu nunjukin kalau teman-teman itu juga aktif gitu loh, nggak yang gabut-gabut banget. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa apply di Shopee. Jadi teman-teman perlu elaborate lagi reason teman-teman kenapa interest di Shopee. Di sini sebenarnya banyak banget, bisa dari banyak sudut pandang alasan-alasan kenapa teman-teman bisa apply di suatu company. Contohnya adalah yang poin pertama ini in general ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyebutin pencapaian company tersebut. Contohnya adalah Shopee is one of the biggest e-commerce company in Indonesia kayak gitu. Terus Shopee juga memiliki daily active user tertinggi dibanding e-commerce lainnya. Dan pencapaian-pencapaian lainnya bisa teman-teman sebutin. Terus kalau misal dari sisi teman-teman sendiri, misal teman-teman nih udah pakai Shopee lama gitu ya. Jadi kan teman-teman tahu nih aplikasi Shopee itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa sebutin juga kalau misal teman-teman itu loyal user sejak kapan. Terus dalam opini teman-teman itu aplikasi Shopee itu seperti apa. Jadi kayak misal
in my opinion tampilan Shopee itu nyaman, sehingga membuat kita ketika journey untuk membeli barang itu simple and seamless kayak gitu. Terus misal teman-teman itu seller di Shopee, jadi teman-teman bisa nyebutin juga kalau misal teman-teman ini saat ini merupakan seller di Shopee dan ingin berkontribusi lebih as a employee kayak gitu. Terus juga bisa pakai alasan kalau misal saat ini tuh banyak orang interest to join di Shopee. Jadi ketika teman-teman nanti keterima, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk diri teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah teman-teman perlu research dulu. Jadi kayak work-life balance di Shopee itu seperti apa, terus opportunity di Shopee itu seperti apa untuk karir path-nya. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa alasan, bisa dari banyak sudut pandang juga untuk alasan kenapa teman-teman bisa apply di suatu company, kayak gitu. Pertanyaan ketiga adalah kenapa apply di posisi ini? Waktu itu aku apply as a business intelligence, jadi sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini tuh tergantung dari posisi teman-teman ya, yang teman-teman apply. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu untuk deskripsi pekerjaan dan requirement-nya. Jadi teman-teman bisa jawab apa yang teman-teman bisa dan itu tuh cocok dengan deskripsi pekerjaannya. Jadi kayak lebih hubungan antara skill yang teman-teman punya dengan responsibility mengenai business intelligence di Shopee kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya kalau untuk kelebihan, ini teman-teman bisa nyebutin apa aja kelebihan teman-teman ya, jadi aku nggak terlalu fokus di sini. Itu teman-teman, ini contohnya aja. Jadi teman-teman bisa nyebutin kelebihan teman-teman itu apa dan dampaknya itu apa. Contohnya adalah teman-teman itu orangnya attention to detail, sehingga ketika teman-teman itu make a report, teman-teman itu memperhatikan hal-hal kecil, even easy report ataupun kerapiannya, kayak gitu. Terus kalau misal kekurangan, nah ini yang perlu teman-teman perhatiin, ketika teman-teman menyebutkan kekurangan teman-teman, itu sebenarnya nggak apa-apa relate sama kerjaan teman-teman, akan tetapi teman-teman harus tahu solusinya apa untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya, misal teman-teman saat ini bisa komunikasi in English tapi belum terlalu lancar. Jadi solusinya apa? Solusinya sekarang teman-teman ini sedang les speaking, atau teman-teman saat ini sedang banyak belajar bahasa Inggris dari YouTube ataupun source lainnya kayak gitu. Terus mungkin saat ini di role tersebut membutuhkan tools apa? Nah, di sini teman-teman bilang juga kalau misal teman-teman itu sebenarnya tahu konsep tools tersebut, tapi teman-teman nggak menguasai mengenai tools tersebut. Nah, solusinya apa? Jadi solusinya sekarang teman-teman banyak hands-on project-project menggunakan tools tersebut, sehingga nantinya teman-teman akan lancar menggunakan tools tersebut dan bisa diimplementasikan ketika teman-teman kerja nantinya, kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman nyebutin kekurangan, itu perlu digarisbawahi, teman-teman harus nyebutin juga solusinya apa. Nah, selanjutnya adalah question time. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan HR interview itu yang telah aku sebutin tadi, in general itu kayak gitu. Sisanya itu kayak lebih discuss gitu. Jadi kayak apa yang kita jawab nanti mereka akan respon mengenai jawaban kita dan akan nanya lebih detail lagi kayak gitu, teman-teman. Untuk question time, jangan lupa teman-teman nanya apa aja yang teman-teman pengen tahu mengenai company tersebut dan role yang teman-teman apply. Jadi kayak misal teman-teman bisa nanya nih untuk rekrutmen prosesnya kayak gimana setelah HR interview ini, teman-teman perlu nunggu berapa lama lagi untuk user interview, dan setelah user interview nanti rekrutmen prosesnya seperti apa kayak gitu. Terus nanti teman-teman juga bisa nanya mengenai bidang teman-teman. Jadi kan tentunya kalau di company gede itu, misal role teman-teman apply di bagian business intelligence. Nah, business intelligence di company tersebut kan ada banyak dan dipecah based on bidang-bidangnya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi teman-teman perlu nanya juga kalau misal teman-teman nanti akan ditempatkan di bidang yang kayak gimana. Terus teman-teman bisa nanya juga user teman-teman ini siapa untuk role ini. Jadi kayak teman-teman ketika membuat report dan lain-lainnya itu teman-teman nanti
memberi hasil report itu ke user siapa. Terus nanti teman-teman juga bisa nanya mengenai tim apa yang akan sering collab dengan teman-teman, apakah tim bisnis, tim marketing, dan tim lain-lainnya, kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa nanya mengenai career path di company ini seperti apa. Apakah teman-teman bisa overseas, karena Shopee ini kan nggak cuma ada di Indonesia, jadi apakah teman-teman bisa berkarir di luar negeri juga, kayak gitu. Atau mungkin teman-teman nanya mengenai career path ini lebih ke jenjang karir teman-teman, jadi kayak butuh berapa lama untuk naik jenjang karir selanjutnya, kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa juga nanya working hours di company ini. Dan yang terakhir adalah teman-teman juga bisa nanya mengenai culture di company ini. Jadi kayak misal setelah teman-teman tahu working hours-nya, terus teman-teman pengen tahu nih untuk pakaian yang sering digunakan di company ini seperti apa, apakah bebas atau formal atau seperti apa, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nanyain ke HR-nya lebih ke tentang di company ini in general, kayak gitu, nggak yang terlalu detail mengenai technical role yang teman-teman apply. Nah, setelah question time ini udah selesai interviewnya. Biasanya interview HR ini kurang lebih sekitar 30-45 menit untuk ngobrol dan discuss-nya. Jadi sorry teman-teman kalau misal ada kurangnya di video ini. Thank you udah nonton sampai akhir. See you on the next video.